Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pagi-pagi buta saya sudah menyemprot jambu jenis Green Giant dengan Barbie. Ini jambunya masih kecil ya, Untuk jambu yang masih bayi seperti ini, kita harus menjaga daunnya dulu ya. Akarnya tentu ya, batangnya juga tentu. Cuma perawatan dari hama penyakit, terutama ini ulat, kutu putih, belalang, harus intensif. Karena kalau daunnya bolong-bolong, fotosintesisnya tidak maksimal. Nah, apalagi sekarang di kebun itu lagi tumbuh subur rumput, ya. Di rumput tumbuh dengan subur, otomatis belalang banyak kawan-kawan. Maka perlu dilakukan pengendalian hama tanaman. Nah, ini supaya ini tidak mengganggu ya. Jadi rentang waktu yang dilakukan itu kalau kami 3 minggu sekali ya, 3 minggu sekali. Tapi kalau nggak ada serangan, saya nggak pakai pestisida. Saya cukup pakai pestisida alami aja. Kalau ini pakai kimia. Nah, sahabat semua, kalau di luar ruangan, di luar greenhouse, seperti tanaman jambu milik saya ini di luar greenhouse. Kalau di lokasi saya di area pantai, yang paling rawan adalah ulat menggerek batang. Karena dia pertama yang diserang adalah bagian batangnya dulu. Maka batangnya yang terserang itu nanti bolong. Mungkin dia beberapa bulan tahan, tapi setelah lama pohonnya merana. Kalaupun tumbuh dia nggak akan maksimal. Bahaya sekali nih karena ulat menggerek batangnya ini menghancurkan dulu perkebunan mangga. Kan di sini dulu ada pilot project perkebunan mangga seperti di Indramayu, Majalengka dan seterusnya. Tapi karena banyak ulat penggerek batang, akhirnya yang di area pantai ini gagal. Dan sekarang dipindahkan ke daerah yang lebih di atas ya. Dan berhasil karena belum menjadi endemik. Cara pengendalian ulat batang ini atau penggeret batang ini juga sulit kawan-kawan, karena kita harus bolongin dulu batangnya, baru dikasih pestisida sistemik ya, sistemik. Jadi dia akan masuk ke jaringan pohon. Kalau pakai kontak tuh ya cepet kabur ulatnya. Nah, itu yang pertama, ulat penggerek batang. Terus yang kedua adalah ulat daun nih, termasuk belalang. Dia suka makanin daun sehingga bolong-bolong seperti ini. Tentu kalau daunnya tidak maksimal, pohon pun tidak akan pernah
eh, berkembang pesat atau tumbuh dengan pesat. Walaupun kita sudah memupuk dengan nitrogen yang cukup tinggi, daun yang setelah tumbuh ya gara-gara dipupuk nitrogen itu banyak bolongnya karena belalang dan ulat. Terus yang paling parah adalah serangan yang ketiga, kawan-kawan. Serangan melalui akar. Nih, kalau serangan melalui akar itu harus dari awal, karena tumbuh-tumbuhan itu suplai makanan dari akar ya, melalui akar. Dia harus dari awal tuh pengendaliannya, makanya sebisa mungkin harus dikendalikan oleh agen hayati. Kalau kami menggunakan trichoderma aja. Ada juga yang pakai metarhizium ya. Kita pakai trichoderma. Nah, ini penggunaannya. Kemudian kenapa dilakukan di pagi hari? Kenapa dilakukan di pagi hari? Bahkan pagi banget, supaya si belalangnya ini atau si ulatnya ini belum kabur. Kalau siang dia bersembunyi di balik rumput, jadi nggak terkena. Apalagi yang kami gunakan ini racunnya bersifat kontak ya, bukan sistemik. Ini kontak, jadi mungkin hanya berpengaruh kalau dia terkena. Kalau nggak kena, biasanya nggak berpengaruh sama sekali terhadap ulatnya. Ini gulmanya juga tumbuh dengan pesat ya. Ini sebagian sudah saya bersihkan lagi gulmanya, tapi ya gitu ya. Tuh, ini udah bersihkan lagi nih selama tuh. Ini oleh ibu saya nih, dibersihkannya kemarin. Beliau sangat senang dengan pohon jambu ini, Green Giant, pertumbuhannya bagus. Dan beliau tahu juga Green Giant dan Barbie ini jambunya besar-besar, jadi dia juga jadi ikut mau ngurus katanya gitu ya. Ya, sambil main ke kebun. Ini hari ini ada pekerja yang akan menyiangi. Jadi ibu saya hanya mengisi waktu aja katanya gitu. Saya sudah larang kemarin tapi kekeh. Wah, ini lihat rumputnya soal. Rumputnya sahabat, ini juga seputaran rumputnya harus disemprot. Karena ya ulat tuh dari sini, dari rumput ini. Nah, tapi ya memang kita harus intensif, namanya juga budidaya ya. Ini hari ini mau dibersihkan rumputnya. Nah, saya mau cerita nih. Kemarin ada yang tanam labu madu butternut, itu terkena virus. Kenapa? Karena ini gulmanya, karena nggak dibersihkan gulmanya ya. Padahal lahannya baru dibuka loh. Biasanya lahan yang baru dibuka kan minim hama penyakit. Tapi ternyata di situ tuh dulu pernah ditanami bawang merah. Jadi mungkin ada hama atau penyakit endemik dari bawang merah. Walaupun sudah lama juga tanah itu nggak ditanami, cuma dulu bekas bawang merah. Nah, jadi sangat penting untuk sterilisasi lahan supaya tidak berkembang hama penyakitnya yang dulu pernah ada. Nah, oh ini sempat mau mati kemarin ya. Bagus lagi sekarang, udah tumbuh pucuk. Nah, ini kalau pohon stagnan seperti ini nih kurang bagus.
Nanti kita kasih dulu nitrea ya, supaya dia respon dulu nitrogennya. Sambil dicor dolomit nantinya. Ini nitrea 3 minggu kemudian pakai dolomit, insya Allah manjur. Pohonnya tidak akan stagnan pertumbuhannya. Kenapa? Nitrogen itu untuk memicu pertumbuhannya, sedangkan dolomit itu agar menjaga keasamannya. Terlalu banyak nitrogen, tanahnya menjadi asam, ini sangat disenangi hama penyakit. Kendalikan dengan kalsium, magnesium, insya Allah pertumbuhan berikutnya bagus. Nah sahabat semua, terima kasih sudah menemani saya sambil nyemprot-nyemprot ini. Nah, demikian barangkali ada yang bermanfaat dari video saya kali ini, silahkan diaplikasikan dan mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wah ini banyak sekali tainya ya, tai ulatnya. Nah demikian video ini kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.